Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah dari Prodi Manajemen Fakultas Muhammadiyah Mamuju. Saya akan mempresentasi atau membahas dengan tema manusia dan kehidupan. Dimulai dari perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga dari akhirat. Yang pertama, alam ruh. Hidup manusia dimulai dari alam ruh, waktu dimana Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Kejadian ini dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbih mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini keesaan Tuhan. Yang kedua, alam rahim. Alam rahim adalah di mana fase kehidupan manusia berada dalam perut ibu selama 9 bulan. Di alam ini Allah memberi kehidupan lagi janin dan memberi makan melalui ibu yang mengandungnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Sajadah ayat 9. Kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditutupkan ke dalamnya sebagian dari ruhnya. Yang ketiga, alam dunia. Setelah lahir ke dunia, manusia mulai memasuki tahap ketiga dari hidupnya. Manusia dihidupi dunia dengan keberagaman umur yang hidup hanya beberapa saat, ada juga yang hidup puluhan tahun, bahkan ada juga yang lebih dari 100 tahun. Yang keempat, alam kubur. Kematian seseorang adalah pemutusan hubungan manusia dengan kehidupan dunia, di mana semua akan mengalami periode ini. Tidak ada satupun yang penghalang atau yang mampu mempercepat, bahkan memperlambat kematian seorang, sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nisa 78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kok, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu yang munafik hampir tidak memahami pemeriksaan sedikit pun selama dalam kubur? Hanya akan ada amal baik atau buruk yang akan setia menemani hingga di alam kubur. Yang kelima, hari kiamat. Peristiwa kiamat atau hari kebangkitan mulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang diikuti hancurnya seluruh kehidupan jagat raya. Lalu tiupan sangkakala yang kedua, semua makhluk yang pertama hidup sampai kiamat akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Yang keenam, hari penghisapan. Perhitungan amal. Hari hisab adalah di mana setiap orang diadili, ditimbang perbuatan baik dan buruknya, dan tidak ada satupun yang luput dari pemeriksaan. Orang yang semasa hidupnya selalu berbuat baik akan menerima raport kehidupannya dengan tangan sebelah kanan, sedangkan orang-orang selalu buruk, maka ia akan menerima kitab raport dari arah belakang sembari mengeluh dan berkeluh kesah. Suasana tersebut dilukiskan dalam Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7-12. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dan gembira. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari belakang, maka dia akan berkata, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang ketujuh, di hari pembalasan. Setelah setiap manusia menerima raport, manusia akan diperintahkan menempuh perjalanan menuju tempat yang kekal abadi yang sudah disiapkan untuk sejak dahulu kala. Orang raport hijau dengan mudah dapat melembah neraka. Mereka orang-orang baik ini akan disambut surga abadi dengan penuh kegembiraan, disambut oleh penduduk surga dengan pesta meriah, hidup kekal selamanya di sana.
Sebaliknya orang yang dengan rapor merah akan terjatuh dan terpuruk lembah neraka dan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Ragam orientasi hidup manusia. Ada beberapa orientasi hidup manusia yang disebutkan oleh Allah antara lain. Yang pertama itu kelompok yang menganggap bahwa kehidupan dunia adalah soal hidup atau hidup manusia yang satu kali, tidak ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa hidup manusia harus bahagia secara duniawi dan materi dunia ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini ada kehidupan sesudah mati. Kematian adalah akhir dan fase kehidupan manusia, maka berakhirlah dan tak ada kelanjutannya, sebagaimana yang termasuk dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan menyusahkan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Yang kedua, kelompok yang menjadi abdunya, mereka mengejar kehidupan dan kebahagiaan material dunia, namun lalai tentang bekal kehidupan akhirat. Meskipun ada pada hakikatnya mereka tahu akan adanya konsekuensi kehidupan di akhirat, pada akhirnya yang mereka dapatkan hanyalah kesia-siaan, sebab dunia tidak berlaku abadi. Pada semua akan musnah. Dunia yang dikejar tak dapat, akhirat yang ditinggalkan pun hilang begitu saja, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, niscaya kami berikan mereka balasan pekerjaan mereka dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan diberikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan menyaplah akhirat itu apa yang telah mereka usahakan dunia dan sia-sia yang telah mereka kerjakan. Quran Hud ayat 15-16. Yang ketiga, kelompok yang mengintegrasikan antar kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang. Orang-orang yang demikian menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan, segalanya akan kembali dan abadi dalam akhirat. Sebagaimana dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Al-An'am. Terus selanjutnya, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Allah menciptakan semua makhluk dengan memiliki tujuan tertentu, termasuk Allah menciptakan manusia yang mana Allah menyebutkan sebagai makhluk yang ciptaan terbaik. Bagaimana dalam firman Allah, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun ayat 115. Allah menciptakan manusia setidaknya bukan diciptakan sebatas untuk menikmati kehidupan dunia dan segala keindahannya. Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia adalah untuk sebuah pengabdian kepada Allah, atau disebut dengan istilah ibadah. Konsep ibadah inilah yang menjadikan setiap gerak manusia baik lahir maupun batin akan menjadi sebuah pengabdian kepada Allah. Dalam Quran setidaknya konsepsi penciptaan manusia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pengabdian atau beribadah kepada Allah. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat harus ditekankan di sini bahwa menyembah dalam ayat tersebut tidak bermaksud sebagai upacara ritual semacam religious system yang umum kita pahami, namun ibadah ini dipahami secara umum jauh lebih luas dari pemaknaan itu, yaitu aktivitas mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dimiliki oleh syariat Allah dan Rasulnya dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di atas bumi. Al-Baqarah ayat 2 surah ke-1. Secara etimologis, khalifah berarti pengganti atau yang mewakili. Jika Umar bin Khattab disebut khalifah dan memimpin negara, manusia adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi ini atas nama Allah. Semua para malaikat mengira bahwa tugas Adam dan anak cucunya hanyalah beribadah kepada Allah, dan dalam arti sampai seperti bertasbih memuji Allah,
memujinya. Oleh sebab itu mereka bertanya, apakah tidak cukup kami malaikat yang senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Allah? Kemudian yang ketiga, tujuan lain dari penciptaan manusia adalah untuk menyeru kepada sesama dalam kebaikan dan mencegah perbuatan munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal ini adalah implikasi dari tujuan utama manusia, yaitu sebagai khalifah dan fungsi utama sebagai makhluk yang tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang diadakan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya alif kita beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ali Imran ayat 110. Keempat, ridho Allah harus menjadi tujuan hidup manusia. Manusia dengan fungsi ibadah, maka tentu kehidupan manusia yang beriman adalah sebuah pengabdian kepada Allah serta mengharap keridhaan Allah. Dengan demikian maka kehidupan manusia akan terdorong untuk semangat menebar kebaikan, semangat meraih keridhaan Allah. Sebagaimana dalam Quran At-Taubah, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka yang mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai dalamnya selama mereka dalamnya. Itulah kemenangan yang besar, hidup sukses. Kemudian hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Sukses dalam Al-Quran adalah kebersihan dalam menggapai ridho Allah dengan berusaha semaksimal mungkin dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan itu berupa kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam telah memiliki pedoman yang besar dijadikan contoh dalam mencapai sebuah kesuksesan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 10, yaitu artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tiada memahaminya? Makna kemuliaan dalam surah tersebut bisa berarti kesuksesan dalam Islam. Sukses itu bukan mengenai harta atau materi, karena dalam Islam semua kedudukan semua manusia sederajat. Yang menjadi petang kesuksesan adalah amal ibadah yang kita lakukan. 1. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam sebuah hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan bergantung darinya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, fungsi dari kesuksesan itu ada tujuan. Yang kedua itu mulai dengan ilmu. Seseorang akan menjadi sukses mampu memanfaatkan untuk kebaikan dan hal yang bermanfaat. Dan siapa menginginkan sukses dunia, hendaklah dirinya dengan ilmu. Dan siapa menghendaki sukses akhirat, hendaklah dirinya dengan ilmu. Dan siapa ingin sukses dunia akhirat, hendaklah dirinya dengan ilmu. Imam Syafi'i. Yang ketiga, istiqomah, artinya tekun atau terus menerus dan tidak berkurang. Lakukan usaha dan istiqomah akan mendapatkan kelapangan dari Allah, sebab orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hal yang diinginkan. Jika kalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, Islam benar-benar kami memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Quran surah Al-Jin ayat 16. Keempat, bersyukur akan itu kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan memberikan pesan bahwa kita adalah hamba yang kita adalah hamba Allah yang beruntung, sehingga menjadi lebih bersemangat dalam menjalani langkah menuju kesuksesan serta terhindar dari putus asa. Tambah nikmat untuk Quran surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur akan kutambahkan nikmat untuk ke-10. Tidak putus asa. Orang sukses tidak menyerah ketika mendapat tantangan. Hal tersebut justru menjadi untuk menjadi lebih giat lagi dalam berusaha, dan janganlah kamu putus asa. Betul, sungguhnya tidak berputus asa dari Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran surah Yusuf ayat 87 kesimpulan. Terus kesimpulan dari semua yang saya paparkan,
Dengan demikian, tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk memberikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu pengabdian tulus tanpa tendensi apapun selain hanya ingin mendapatkan ridhonya. Seperti halnya ayat yang sering kita bahas, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Karena kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kita mendapatkan satu penyelesaian sangat jelas bahwa dalam Islam arti kesuksesan bukanlah berkenaan dengan materi yang akan dijadikan tolok ukur dan sukses. Menurut Islam adalah amal ibadah yang kita lakukan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.